Selanjutnya untuk materi dari Pak Ferry dan Ibu Ita, ini bertukar fungsi lagi, bertukar peran lagi Ibu Salvia dari pemateri menjadi moderator lagi. Kenapa Ibu Andi Salvia jadi moderator? Karena beliau juga punya sertifikat sebagai coach. Silakan Ibu Andi Salvia. Ya. Baik, makasih banyak Pak Ilham. Pak Ilham, saya mau tahu dulu waktu saya untuk sesi kedua ini sampai jam berapa? Iya. Kalau saya sebetulnya Bu Andi, waktu tergantung pemateri aja. Oke. Ya, silakan. Ya baik, terima kasih banyak. Jadi ini sudah hampir jam 3 ya. Untuk sesi sekarang ini merupakan sesi kedua ya dari sesi pertama waktu hari Selasa. Jadi kita akan melanjutkan sesi dari Pak Ferry Firdaus. Terima kasih banyak Pak Ilham telah mengizinkan saya menjadi moderator ya untuk hari ini. Kita akan mulai untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf, saya mute semua dulu ya, baru Ibu buka kembali. Oke, silakan Ibu Andi Salvia, dibuka kembali. Sore semuanya Bapak Ibu, untuk sesi kali ini kita akan mendengarkan sharing lagi dari Pak Ferry Firdaus ya, dan timnya ya Ibu Ati. Mudah-mudahan sudah siap ya, mohon maaf karena saya tidak bisa melihat semuanya di screen-nya. Kali ini akan lanjut dengan sesi kedua ya dari tema coaching dan mentoringnya. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai konsep daripada coaching dan mentoring itu sendiri, yang sesi kedua ini kita mau mendengar seperti apa tekniknya, ya teknik daripada coaching itu khususnya dalam pembelajaran RAPCO itu sendiri. Saya kira saya tidak usah terlalu banyak menghabiskan waktu Pak Ferry. Pak Ferry, ya untuk para penyaji Pak Ferry dan Ibu Ita, untuk penyajiannya kita kasih waktu kurang lebih ya sama seperti yang tadi aja saja ya, 30 menit ya, 30 menit maksimal supaya ada waktu 30 menit bagi Bapak Ibu semua berdiskusi nantinya. Baik. Oke, silakan. Saya nggak tahu Pak Ibu Ita atau Pak Ferry yang akan share screen. Pak Ferry. Pak Ferry, Ya. oke. Baik, Salam kenal juga nih Bu Andi Salvia. Ya, sama-sama Bu Ita. Kita satu baju tapi nggak pernah ketemu ya Bu Ita ya. Iya. Ketemunya di layar. Layar jadinya. Oke. Alhamdulillah. Oke, Pak Ferry, saya belum dengar suara yang Pak Ferry nih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terpesona kalau adik saya yang presentasi, Bu Andi Salvia, ini adik saya. Jadi tadi saya observasi. Speechless. Iya, sambil Pak Ferry share screen ya. Jadi kalau dengan Pak Ferry Firdaus ya, selain sama-sama dari LAN, ya kita juga ada memori bersama Pak Ferry ya. Kita cawitnya bareng. Ya, cawit yang cukup lama waktu itu karena masih hampir sebulan ya Pak ya. Bukan lagi, malah sebulan lebih ya, 1,5 bulan. Pola lama ya. Ya, yang masih pola lama Bu. Sangat jadi berkesan. masih minggu. Iya. Jadi jadinya sangat akrab dengan Pak Ferry. Iya. Gitu. Kalau dengan Ibu Ita, kita baru feeling Bu Ita ya. Iya. Karena baru sekali ini ketemunya. Iya. Oke, baik. Kalau Pak Ferry sudah siap dengan bahannya, saya persilakan Pak Ferry. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa dulu yuk sebelum kita mulai. Kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Semoga diberkati Tuhan. Kita berdoa mulai. Doa selesai. Baik,
Bapak Ibu sekalian, izin sharing lagi, tapi memang betul Bu Andi Salvia, kemungkinan kalau 30 menit agak susah nih saya, karena beberapa bagian itu butuh sedikit latihan kan, karena hari ini sifatnya teknis, jadi saya mungkin juga akan mengundang beberapa teman-teman untuk praktis pada saat yang sama. Jadi mungkin mohon izin nanti kalau teman-teman saya minta praktis ya, minta berpartisipasi, kita akan lebih bentuknya interaktif seperti itu. Karena memang coaching ini ilmu komunikasi pada dasarnya, dan tidak mungkin kalau seandainya saya hanya menyampaikan teori saja, pasti juga teman-teman pengen lihat gimana prakteknya yang sesungguhnya. Jadi mungkin nanti ada beberapa teman yang saya mintakan untuk siap-siap untuk mempresentasikan sedikit bagaimana sih teknik coaching yang teman-teman terapkan. Izinkan saya share screen dulu Bapak Ibu sekalian ya. Ya, ini yang dari last week sudah disiapkan, namun yang pengen saya lakukan di sini ada hal yang sederhana sebelum kita beranjak pergi kemarin. Ini yang kita sebut dengan perbedaan antara coaching dan mentoring. Jadi kalau kita mentoring fokus pada transfer ya knowledge dan skill, tapi kalau coaching itu perubahan mindset dan behavior. Maka tadi setuju saya dengan pertanyaan dari Pak Arwin tadi ya, seharusnya memang coaching butuh waktu yang lebih panjang. Dan kita benar punya peluang sebetulnya. Ini tergantung inisiatif kita saja sebetulnya kalau saya mau merespons sedikit pertanyaan tadi. Sebenarnya untuk RAPCO sendiri, ini saya sebut RAPCO, ini rancangan aksi peningkatan kinerja organisasi. Saya singkat RAPCO. Kalau dulu orang bilang proyek perubahan. Itu dimulai pada hari keempat pada dasarnya. Nah, seharusnya pada saat itu sudah dikenalkan dengan coach-nya untuk sharing berbagai hal yang sifatnya untuk memulai katakan percakapan yang saling memberdayakan untuk perubahan mindset dan behavior ini. Jadi kalau ketemunya baru menjelang 2 hari itu ya agak repot juga. Tapi satu lagi kunci yang bisa bikin berhasil adalah justru peran daripada yang ngajar rancangan aksi sendiri. Ini harus firm. Kalau yang ngajar rancangan aksi masih ragu-ragu, kerepotan juga nanti coach-nya. Jadi satu pelatihan katakan untuk PKP PKA ini jadi satu sistem sebetulnya. Jadi kita saling dukung-mendukung. Ada peran Widya Iswara, ada peran fasilitator yang lain, ada peran coach-nya, ada peran mentor. Semua harus bisa sama, saling mendukung, menguatkan. Sehingga peserta ini bisa terbantu. Memang tidak sepenuhnya diserahkan semua pada coach. Ini satu misleading lagi. Jadi kasihan coach-nya, kalau coach-nya itu jadi katakan tumpuan daripada segala macam keberhasilan juga kegagalan. Itu yang mau saya jadikan catatan yang menyambung dari tempatnya Bu Andi Salvia tadi. Ini sudah kita bicarakan kemarin. Saya mau pengen lihat sedikit reaksi teman-teman. Ini kemarin kita berakhir. Boleh nggak cerita dulu teman-teman bagaimana cara teman-teman melakukan coaching itu sendiri? Mungkin kalau ada yang bisa raise hand atau bisa mau berkomentar sedikit pengalaman. How do you coaching? Siapa yang bersedia untuk sharing? Boleh nggak cerita selama ini coachingnya seperti apa sih dalam konteks RAPCO atau dalam bentuk pengembangan kompetensi yang lain? Silakan kalau teman-teman. Boleh, silakan. Hai Pak Ferry. Silakan. Pak Maroluan. Ya, dari BPSDM Hukum dan HAM, Pak. Ya, silakan Pak. Gimana ceritain Pak? Ya, jadi gini, kita ini memang termasuk yang sudah diberikan pelatihan tentang coach ini. Yang penting langkah pertama paling tidak kita harus sama dia. Oke. Baru dia berani untuk menyampaikan apa saja itu, baru kemudian kita persilakan dia, kita buka ruang buat dia untuk menyampaikan apa sih sebetulnya yang sedang dia pikirkan. Oke. Lalu, berdasarkan itu, jangan pernah kita menggurui. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat, oh ini arahnya lain ini. Harusnya ke utara, kok dia ke barat atau ke selatan. Nah, kita menawarkan. Bagaimana kalau seperti ini menurut Anda bagaimana? Oh, bagus juga, Pak. Nah, kita tawarkan lagi bagaimana Anda caranya untuk supaya mengarah ke sana. Okay. Nah, itu Pak kira-kira. Jadi langkah pertamanya itu dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Marwan. Yang saya catat tadi, Pak Joni. Yang saya catat tadi ada namanya kedekatan hati dulu, Pak ya. Ya, betul, Pak. Oke, baik. Ada yang lain sharing? Silakan yang lain, Bapak Ibu lain.
yang punya pengalaman coaching? Izin Pak. Kan Ibu Sri Wahyuni. Izin. Boleh Bu. Ya, baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Andi Salvia, kita pernah ketemu kayaknya 2010-an Mbak ya, di Makassar. Sekarang ketemu lagi di sini. Baik. Menurut pengalaman yang kami lihat dan cermati, menjadi coach itu bisa jadi menjadi inspirator bagi coachingnya. Tetapi bahkan juga bisa menjadi penyumbat, Pak. Penyumbat dalam dalam coaching kita mengeluarkan ide kreatif dan inovatifnya. Itu sangat tergantung dari bagaimana kita katakan kepribadian seorang coach. Ya, kalau yang tadi disebutkan bahwa ketika pendekatannya dari hati ke hati, maka kelihatannya insya Allah para coach ini akan dengan serta-merta memiliki ide-ide yang sangat luar biasa, sangat yang kalau boleh dikatakan sebagai aha moment-nya ketemu gitu. Tetapi manakala ketemu dengan coach yang mungkin dari sisi personality agak sulit, maka itu bisa menjadi membuat mereka terhalang untuk mengeluarkan ide kreatif dan inovasinya, bahkan sampai mereka juga tidak termotivasi untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban mereka dalam menyelesaikan, kalau bahasa dulunya sebagai proyek perubahannya. Itu menurut yang kami pernah alami dan rasakan, Pak. Dan kalau kita menjadi coach yang memang benar-benar diidamkan, ini sangat bagus nih kalau ke depan. Mereka akan ingat selalu, Pak, sampai selesai pun mereka mengatakan, wah inspirasi ini dapat dari ngobrol-ngobrol dengan coach kami. Nah itu yang seringkali kita sangat senang mendengar ketika coach kita merasa bangga dan merasa sukses dengan hasil obrolan. Bukan yang tadi disebut sebagai menggurui atau apalah yang namanya, sebagai yang ada yang bos, ada yang anak buah misalnya. Tapi ini ngobrol lebih pada pendekatan hati. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Sewarian. Terima kasih. Ada yang lain lagi? Mungkin untuk pertanyaan, Pak. Sekarang boleh nggak pertanyaan khususnya coachnya seperti apa? Bentuk pertanyaan yang Bapak Ibu lemparkan sebagai seorang coach seperti apa biasanya? Silakan Pak Sunoto. Kalau ada pertanyaan kalimat apa yang disampaikan ya Pak. Kalimat ya? apa? Seperti apa? Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam. Sebelum saya menjawab pertanyaan apa yang kita berikan kepada peserta, mungkin saya ingin mengutarakan bahwa selama saya menjadi coach, kesan peserta kepada kita itu adalah coach adalah segala-galanya. Jadi kalau sesuai dengan tugas dari coach itu kan seharusnya banyak pertanyaan yang ditujukan kepada peserta. Tapi dalam kenyataannya justru peserta lebih banyak bertanya kepada kita selaku coach. Selaku coach ini kenyataan yang terjadi berkaitan dengan yang apa yang ditanyakan tadi Pak Ferry, bahwa biasanya pertanyaan yang akan kita berikan kepada peserta pertama adalah permasalahan apa yang dihadapi di dalam tugas selama ini. Kemudian ada inovasi-inovasi apa yang sudah tergambar di dalam benak atau peserta itu sendiri. Itu Pak pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada peserta pertama adalah permasalahan apa yang sangat mengganjal dan apa keinginan atau harapan Bapak Ibu berkaitan dengan inovasi apa yang akan Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan penyelesaian masalah. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marwan, Ibu Sri Wahyuni, dan Pak Sunoto. Saya bisa share dulu ya Pak, izin? Pak Ferry, sedikit. Sedikit. Oke, Pak Gusman, terakhir nih. Iya, Pak Ferry, selamat jumpa lagi Pak. Kurang lebih 3 tahun yang lalu kita jumpa bersama di Pusdiklat. Saya setuju dengan apa penanya yang tadi yang sampaikan. Tentunya dalam diklat yang kita laksanakan di diklat PIM dulunya, mungkin kita akan tanyakan pertama adalah
apa tujuan Anda mengikuti diklat tersebut. Setelah itu baru kita pendekatan tentunya dengan hati. Terima kasih Bu saya. Baik, makasih Pak Gusman. Ini ada beberapa slide yang mau saya share dulu Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini kita praktis akan melihat tekniknya ya, jadi bukan kepada teori lagi. Kalau kemarin teori sudah kita bahas banyak sekali. Nah ini mungkin Bapak Ibu mungkin boleh dicek coachingnya gimana, face to face atau via telepon misalnya selama ini. Apalagi kalau masa pandemi ini kayaknya susah ya kalau face to face ya. Iya. Kalau sebelum pandemi Pak Ferry selalu face to face Pak Ferry. Oke. Tapi dengan COVID ini ya tentu itu pasti harus berubah lah. Oke, siap. Ya. Kemudian via telepon Pak, sering pakai via telepon? Pada umumnya masih ini ya, masih Zoom atau aplikasi lain, tapi masih artinya masih tatap wajah lah. Oke, baik. Ya, masih tatap muka gitu, masih bisa kelihatan mukanya. Ya. Terus hubungan Bapak sama coach-nya gimana nih? Apakah coach-nya lebih tinggi dan coaching-nya di bawah atau gimana Pak biasanya hubungannya? Coach itu nggak boleh lebih tinggi dari coach Pak. Oke. Jadi itu sebisa mungkin adalah melekat menjadi satu. Oke. Jadi satu pikiran, satu maksud, satu perasaan, satu inilah. Jadi jangan sampai ada gap gitu antara coach dengan coach gitu. Oke. Jadi apapun keluhan dia, ya kita mesti terbuka. Tapi itu kunci ya. Jangan sekali-kali kita harus menggurui dia. Selalu, karena tugas kita adalah menggali potensi dia dan menempatkan potensi ini bagaimana supaya bisa menjadi karya, inovasi. Gitu. Baik. Kemudian, bagaimana dengan fokus kita, Pak? Apakah agendanya si coach atau agendanya si individual yang terjadi selama ini? Agendanya si individual, Pak, pasti. Oke. Pernahkah Bapak Ibu merasa kesal kalau misalkan coachingnya nggak lulus? Ternyata nggak lulus gitu Pak ya. Iya. Atau misalkan nggak jadi juara gitu. Kesal nggak? Itu harus introspeksi 180 derajat itu Pak. Buat kita ya. Tapi coachingnya nggak boleh kita kesal. Nggak. Oke. Apakah misalkan Bapak juga kecewa misalkan coaching nggak jadi juara gitu? Kalau juara kan tidak semua orang harus jadi juara. Tapi kita bangga kalau sesuatu coaching kita itu juara. Oke, jadi bangga kalau jadi coach kita juara ya Pak? Ya, karena gini Pak, kalau coach, menurut saya ya, pemahaman saya nih Pak, tapi mohon maaf nanti kalau misalnya tolong dikoreksi. Kita kan menggali potensi dan kemudian menuangkan bagaimana menuntun cara berpikir dia agar potensi dia itu bisa dia tuangkan dengan konsep yang tadi itu proyek perubahan itu, yang dia pikirkan sendiri, bukan proyek perubahan kita gitu. Nah kalau coach ini kan beda-beda, masing-masing potensinya beda-beda, Pak. Artinya tidak bisa juga setiap coach kita tuntut semuanya harus jadi juara. Tapi kalau potensinya memang memungkinkan untuk begitu, ya kita motivasi terus. Motivasi terus agar dia memang punya harapan dan punya kemauan untuk jadi juara. Gitu. Saya masih dalam konteks untuk rancangan aksi perubahan ya, setelah juga yang selama ini teman-teman lakuin sebelum-sebelumnya misalkan. Pada waktu sidang, pada waktu akhir, misalkan diundang tuh para coach-nya. Pada saat itu perasaan Bapak Ibu seperti apa sih? Pada waktu diundang sidang untuk kelulusan. Ada nggak keinginan kita untuk bertahan? Biasanya, ya. Ini Pak ya, kalau dia kan sudah presentasi ya, sidang biasanya dia kan duluan presentasi. Ya. Lalu kemudian penguji menyampaikan pendapatnya dan apa segala macam. Jika kita diberikan kesempatan, kalau ada yang kurang pas, yang kita tahu selama ini apa yang dipikirkan oleh coach, tidak sama dengan apa yang dipikirkan oleh penguji, artinya rada tidak nyambung, kita berusaha untuk mendudukkan porsi yang sebenarnya apa sih yang ada di dalam pikirannya si coach. Kita menjelaskannya kepada penguji. Tapi kalau untuk selalu ngotot, dia harus jadi juara, saya rasa itu langkah yang kurang pas juga dari seorang coach. Baik. Karena ini akan jadi diskusi kita nanti Pak, termasuk masalah fokus agenda ini.
Termasuk juga kalau misalkan pada waktu Bapak Ibu ada sidang kelulusan, saya ngomong sidang kelulusan itu Bapak Ibu semua diundang. Dihadirkan. Pas sidang menentukan kelulusan gitu Pak ya? Iya, diundang. Saya pikir waktu seminar. Pada waktu sidang mau menjelang kelulusan itu biasanya para coach berlomba-lomba ya, benar nggak? Ya kalau gini, mohon maaf Pak ya, tapi mohon maaf saya bukan mendominasi diskusi ini, tapi karena terbuka ya. Jadi gini, kalau ada unsur subjektifnya yang muncul di situ, kita harus berusaha menempatkannya kepada objektif. Oke, baik. Tapi kalau unsur penilaian itu di dalam sidang penentuan itu sudah objektif semua, ya kita ya harus justru menghormati. Menerima. Iya, harus menghormati, malah memberikan aplaus bagi yang betul-betul bisa jadi juara, termasuk kepada coachnya. Oke, baik. Ini sharing pengalaman aja ya Pak ya, karena mixed feeling ini banyak yang terjadi. Sering memang apa yang Pak Ferry bilang itu di sidang itu sering begitu memang. Dan ada beberapa teman juga yang kelihatan ngotot gitu, seolah-olah wah ini yang di sidang siapa ya? Iya. Pak Ferry? Iya. Ya, jadi yang baper malah coachnya ya? Iya, kadang-kadang ada juga tuh Bu. Baik Pak Ferry. Ya, silakan Pak. Gimana Pak Sunoto? Ya, begini Pak Ferry, biasanya ini pengalaman yang saya lakukan Pak ya. Setelah peserta melaksanakan seminar akhir, biasanya itu saya mempunyai agenda mengumpulkan seluruh peserta bimbing saya. Di dalam penjelasan setelah itu saya mengharapkan kepada peserta bimbing saya, misalkan kalau Bapak Ibu masuk ranking ataupun tidak masuk ranking, itu jangan dijadikan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah bagaimana supaya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan atau inovasi-inovasi yang sudah Bapak Ibu lakukan itu bagaimana keberlanjutannya nanti. Karena ini berkaitan dengan peningkatan kinerja organisasi. Ini yang selalu saya lakukan setelah peserta bimbing saya seminar hasil. Saya selalu menginformasikan seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian yang berikutnya, selama pembimbingannya kita sudah tahu kualitas atau kemampuan peserta bimbing kita. Kalau memang ada peserta bimbing kita yang memang inovasinya atau kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar bisa kita dorong untuk menjadi juara, ya kita dorong. Tetapi tidak seambisi yang kita inginkan, karena kita juga harus menyadari bahwa peserta bimbing yang lain juga pasti ada yang lebih baik. Itu yang saya lakukan selama ini Pak Ferdi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Kita mau masuk lagi ya Pak, karena saya menggarisbawahi kata pembimbingan sama coaching. Apakah mereka sama atau beda? Mari sudah kita diskusikan gitu ya. Oke. Nah, untuk grup coaching sendiri ini pasti sering terjadi. Gimana Pak Bapak sekarang kalau grup coaching misalkan ada 3 atau 8 orang dalam satu kelompok, apa yang mesti lakukan Bapak lakukan seperti itu? Bisa nggak kita lakukan grup coaching itu sendiri? Mungkin ada yang mau menanggapi? Bisa nggak grup coaching? Atau pernah memang mungkin melakukannya juga? Iya, grup coaching. Bisa kami Pak, dari Faris Ihsan Pak. Boleh. Pengalaman kami. Silakan. Kami di NTB Pak. Ya, di BPSDM Provinsi NTB, kalau kami pada saat coaching, kami langsung membuat grup coaching itu. Okay. Nah, dari sana kami memberikan pada saat sudah off di lapangan, kami mengontrol itu, Pak. Nah, sampai sejauh mana tahapan proyek perubahannya itu dikerjakan. Nah, di situ kami bimbingan. Nah, kalian mereka teman-teman yang lain bisa melihat apa-apa saja yang di-stressing, yang perlu dilakukan, kemudian masalah-masalah apa yang ditemukan masing-masing teman. Nah, itu juga menjadi acuan juga bagi teman yang lain. Ya. Jadi satu grup agendanya sama beda-beda ya Pak masing-masing. Beda-beda, ya. Oke. Jadi ada yang instruksi secara khusus pada saat masing-masing agenda dan ada secara umum. Tapi kami untuk mengontrol sejauh mana mereka mengerjakan proyek perubahan itu. Karena nanti jangan sampai pada saat seminar ternyata ada hambatan itu. Baik di dalam mengerjakan
proyek perubahan, termasuk bukti-buktinya, evidence-nya itu kami harapkan tetap dibawa, baik dalam bentuk dokumentasi ataupun foto ataupun barang-barang yang lainnya dan hasil kerjanya. Nah, evidence-nya ini yang paling supaya mereka itu yang lebih meyakinkan daripada penguji itu, Pak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik. Terima kasih. Oke. Pak Ferry. Boleh, Pak. Boleh. Pak Joy. Iya, nggak kelihatan gambar, Pak Ferry. Mohon Ferry. Tak apalah, bangku yang ganteng, silakan. Oke, Bang Ferry. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Pak, Ferry saya ingatkan 10 menit ya. Tinggal 10 menit ya. Ya. Pendek sekali ya, Pak. Waktu nggak terasa memang. Kedengaran. Mohon izin. Silakan, Pak Joy. Ya, silakan, Pak. Iya, kalau kami di Kementerian Sosial, kalau pembimbing sama coachingnya memang orangnya sama, Pak Ferry. Tapi kalau di dalam pelaksanaan, kalau pembimbingan itu lebih kepada arah substansi. Bagaimana ide-ide di dalam pengembangan dulu ya, yang proyek perubahan ya. Karena kami memang rencana mau melaksanakan nanti landing, tapi kalau yang kita terapkan selama ini dalam coaching dan pembimbingan seperti itu. Tapi untuk coaching itu lebih diarahkan kepada bagaimana memotivasi peserta untuk tetap semangat di dalam melakukan proyek perubahannya itu. Sehingga di sana itu dia tadinya ada bermasalah, tetap semangat di dalam melakukannya. Tapi kalau di dalam pembimbingan itu, kita lebih kepada mengarahkan bagaimana ide-ide kreatif dikembangkan, bagaimana yang sudah dibuat dia, oh ini perlu diperbaiki, perlu lebih dibuat lebih tajam, begitu. Tapi kalau coaching itu, bagaimana dia tadinya tidak lemas jadi semangat, bagaimana tadinya dia tidak punya rencana jadi punya rencana, begitu. Itu yang kita kembangkan, Pak. Jadi arahnya kepada motivasi dan bagaimana dia menjadi semangat sehingga kembali melaksanakan proyek perubahannya itu menjadi lebih mantap. Begitu, Pak Ferry. Baik, baik. Mbak Fia, jadi sebelum waktu yang dipotong, memang sengaja kita provokasi seperti ini, Mbak Fia, karena kita pengen lihat sebenarnya praktis kita selama ini seperti apa. Jadi salah satunya misalkan untuk grup coaching. Grup coaching boleh, kalau agendanya cuma satu, misalkan kita satu kelompok tujuannya sama-sama, nah itu boleh grup coaching. Tapi kalau misalkan grup coaching itu dengan orang yang berbeda-beda agenda, ini sebenarnya harus kita hindari, karena ini termasuk adalah privacy yang harus kita jaga kemarin. Kemudian juga coaching tidak memotivasi, coaching itu pada dasarnya hakikatnya adalah memberdayakan, motivasi itu sisi konselor yang harus tanggung jawab nanti Bapak Ibu sekalian. Ini sekedar mengingatkan yang kemarin. Kemudian kita juga tidak melakukan pembimbingan advice, segala macam itu tidak kita lakukan. Misalkan kita mengumpulkan peserta, setelah itu kita ajak mereka, oh ini seperti ini harus begitu. Enggak. Tapi ini satu hal yang berbeda. Makanya ini saya tarik dulu, ini pengalaman kita sama-sama ini. Lalu maka kita bisa ekspor. Sebenarnya coaching itu yang seperti apa dalam praktisnya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah sharing tadi. Saya hormati semua masukan dan inspirasinya. Pengalaman ini penting buat kita belajar, ternyata coaching itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita menganggap coaching tadi sama dengan pembimbingan, sama dengan konselor, sama jadi mentor, sama dengan tadi memberikan pengarahan, directing. Jadi hal-hal yang terjadi campur baur, ini seperti yang prediksi saya pada waktu kita di kelas awal kemarin, tanggal berapa? Tanggal 26 ya? 29. 29 yang kemarin, seperti itu. Itu yang terjadi adalah mix yang terjadi seperti itu. Sebenarnya coaching itu seperti apa sebenarnya? Ini yang Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ngomong secara konten, coach-nya harus tahu masalah etika tadi. Ya, etika artinya pertama, coach itu satu, dia harus jaga kerahasiaan. Nah, kalau rahasia, tentu tidak bisa kalau rame-rame Bapak Ibu sekalian. Satu orang itu beda agenda dengan orang yang lain, maka seorang coach harus ketemu dengan coaching-nya satu demi satu. Kalau mau ketemu rame-rame, itu bukan jadi coaching lagi. Itu jadi ke arah pengarahan nanti yang seperti itu, tendensinya seperti itu. Kemudian juga untuk jadi seorang coach, Bapak Ibu sekalian, harus tadi ada punya rasa saling hormat menghormati. Satu, kita sering ya di kelas kita ada coach, kita ada yang bermasalah. Terus kita masuk ke ruangan Widya Iswara, kita teriak kayak gini,
ada coaching gua gini loh, gimana. Itu nggak boleh. Ini masalah etis. Ini masalah etis. Ini nggak bisa sampai diketahui oleh siapapun juga, karena ini adalah satu hal yang paling dipersyaratkan nomor 1 untuk jadi seorang coach, itu menjaga kerahasiaan daripada coaching. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu selama ini terbiasa bareng, kalau misalkan kita coaching untuk sesuatu agenda saja rame-rame nggak masalah. Tapi kalau agendanya terpisah, saran saya Bapak Ibu sekalian ini dipisahkan. Jangan pernah dikumpulkan jadi satu. Ya, boleh saja punya grup WAG, tapi sifatnya hanya untuk mengubah komunikasi. Tapi kalau untuk proses coachingnya sendiri, jangan sampai ada yang masuk ini. Kemudian juga standar yang kedua dari ICF ini, International Coach Federation, yaitu coach harus punya kontrak. Nah, kemarin di sesi awal itu ada namanya tujuan seperti kita membuat rencana pembelajaran, itu namanya kontrak coaching. Itu harus establish dulu seperti itu. Jadi tidak bisa kita langsung tiba-tiba datang coaching seperti ini kita mengadakan. Harus lihat apa yang inginkan. Jadi pertanyaan teman-teman ini bagus. Apa yang Anda rasakan selama ini di tempat Anda? Kemudian apa yang Anda ingin rubah? Nah, itu kan artinya kan ada gap analysis. Nah, itu kan yang masuk dalam kontrak nanti Bapak Ibu sekalian. Kesepakatan seperti itu. Juga dibuatkan dari indikator keberhasilan. Sehingga nanti pada waktu Bapak Ibu melakukan proses coaching itu terjalan. Nah, saran saya untuk Rapko, memang di pertemuan pertama Bu Andi Salvia yang hari keempat itu loh, pada waktu sudah berbicara tentang konsep dasar rancang aksi perubahan. Itu sudah harus ikut coach di sana. Karena kalau case-nya itu kan biasanya sebelum pelatihan juga sudah tahu kan. Nah, itu harus duduk sama-sama dan coba untuk establish relationship. Karena di bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang disebut sebagai standar kompetensi daripada coach ini, ya, yaitu bisa menanamkan rasa percaya dan rasa nyaman. Intimasi ini saya terjemahkan nyaman ya. Karena kemarin Bu Ita agak berpikir, Pak, jangan sampai salah pikir deh orang. Ini harus nyaman nih. Ada trust dan kenyamanan. Ini makanya hubungannya kemitraan. Orang akan nyaman kalau tidak ada hubungan yang sifatnya lebih tinggi antara coach dan coachee. Jadi bukan pengarahan, bukan mentoring, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah coach, dia harus present, harus hadir. Kalau seandainya ada kegiatan apapun, misalkan coachnya lagi mengerjakan tugas, ya hentikan dulu semua tugas tadi. Ya, harus didengarkan dulu coachingnya seperti apa. Tidak boleh sambil coaching sambil nulis-nulis salah satunya, Pak. Ini salah satu yang sering saya lihat, coachnya malah sibuk sendiri mencatat. Oke, tapi yang terjadi adalah kita harus hadir sepenuh jiwa raga kita untuk coaching kita saat itu. Nah, ini perlu harus teman-teman cek. Kalau Bapak Ibu mau dapat kayak Bu Andi Salvia yang sudah dapat executive coach, ini standarnya harus dipenuhi semua nih. Standar untuk coachingnya seperti ini. Kemudian skill-nya yang akan saya sampaikan hari ini sama Bu Ita, yaitu yang pertama yaitu active listening, nanti bagaimana melakukan active listening. Kemudian yang kedua yaitu powerful questioning. Nah, ini dua hal ini yang kita sampaikan sama-sama. Mungkin Bu Ita mau menambahkan sesuatu, Bu Ita, silakan. Ini terkait yang namanya standar kompetensi coach internasional. Nanti setelah itu di bagian D-nya juga ada namanya creating awareness, designing action, dan planning, goal setting, time managing progress, dan accountability. Silakan Bu Ita. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, saya singkat saja. Nah, ini mengenai presence itu ya. Presence memang ini menjadi biasanya para coach itu memang pada saat melakukan coach, kemudian dia mengintrospeksi, jujur gitu ya. Jadi terus terang gitu ya, sharing dari teman-teman, ya saya pribadi juga pernah begitu ya. Pada saat kita berinteraksi awal, kita sudah mulai fokus, tapi pada saat tertentu ada poin yang pikiran itu kayaknya jadi terbang kemana gitu ya. Nah, itu bisa dipicu juga karena mungkin dari jawaban atau bahkan pertanyaan dari coachee gitu, yang membuat kita jadi kayak melompat jauh gitu ya, atau kemana, sehingga kita tidak presence gitu ya. Nah, pada saat kita berupaya presence itu ada beda tipis sekali, bahwa kita itu fokus ke coachee atau fokus ke solusi gitu ya. Nah, ini yang kadang membuat jadi agak awalnya udah berupaya on the track, tapi pada perjalanan itu karena kita jadi ikut mikirin solusi sehingga presence ini jadi menyimpang gitu ya, menyimpang.
Sementara kita tuh fokusnya sebaiknya dan seharusnya adalah ke coachingnya, bukan ke solusinya gitu ya. Nah itu yang mempengaruhi nanti pada saat kita membangun komunikasi dan kita harus yang berperan sebagai seorang yang aktif gitu ya, aktif dalam mendengarkan tersebut ya. Sementara begitu Pak Ferry. Saya mau langsung ke sini ya, Bapak Ibu sekalian. Ini untuk layout duduk ya yang sederhana ya. Kan memang tadi kita tersarankan memang coaching kalau memang bisa face to face ya seperti ini. Ya, yang ideal itu yang seperti ini. Yang berbentuk 90 derajat Bapak Ibu sekalian. Ini layout ini dari posisi. Kenapa seperti ini? Karena posisi kita ready present untuk mendengarkan ya. Tidak dianjurkan seperti ini. Ini seperti direksi ini. Ini akan directing Bapak Ibu sekalian. Atau seperti ini, kalau ini terlalu mesra. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau coachingnya di mobil, ini berbahaya nih. Ini seperti yang akan terjadi, ada yang ketiga di sini. Jadi yang ideal tuh Bapak Ibu cari posisi seperti ini ya, 90 derajat seperti ini. Ini artinya apa? Yang kita panjangkan itu bukan mata kita, tapi telinga. Ready to listen posisinya untuk seperti itu. Kalau di sini ya mata yang akan kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang seperti ini sangat tidak dianjurkan. Ini bukan mata, ini tangan yang main nanti. Jadi segala sesuatu harus kita lihat posisi strategi saja. Kalau kita mau group coaching, ya group coaching artinya satu ide boleh aja, satu meja penuh tadi, tapi agendanya satu. Bukan agenda yang berbeda. Kalau agenda yang berbeda, kita tidak anjurkan betul, kita Bapak Ibu sekalian, untuk saling terbuka pada posisi seperti kita melakukan ceramah Widya Iswara. Ini Widya Iswara, saya juga Widya Iswara, hal yang tersulit kita adalah bagaimana tidak memberikan arahan, gitu aja. Karena kita terbiasa untuk kasih arahan ya. Dan kita biasanya gregetan kalau misalkan orang tuh nggak bisa. Padahal ini yang dibutuhkan untuk jadi seorang coach, Bapak Ibu sekalian. Ini sesinya untuk layout-nya. Kemudian apa lagi? Ini tadi yang establishing trust dan intimacy tadi. Intimasi diterjemahkan kenyamanan. Saya nggak mau salah arah nih nanti. Jadi, kita ada hubungan yang terbuka dan saling menghormati. Ya. Apalagi kalau misalkan dalam budaya Timur, yang seperti ini ya kurang pas juga ya, karena menatap wajah langsung ya. Ada kalau misalkan coachingnya itu perempuan, coachnya laki-laki, biasanya yang perempuan yang kayak gini, matanya sudah tertunduk, ya kurang pas juga gitu. Makanya dibuat seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi intimacy ini bagaimana orang bisa ngomong, bisa terbuka secara nyaman. Jadi mereka bisa secara leluasa. Nah ini bisa leluasa terbangunkan seperti ini. Salah satunya adalah nanti kita lihat hubungannya dengan teknik active listening. Orang itu nyaman untuk berkata kalau dia itu didengerin. Rata-rata kalau misalkan sebagian besar kita kan punya telinga 2, mulut 1 ya. Yang dominan yang mana sih, telinga atau mulut selama ini? Nah, ternyata kita yang dominan di mulut kita nih. Padahal yang harusnya dominan adalah telinga ya. Jadi kalau seperti ini yang terjadi, kita tidak menghormati kadang-kadang orang bicara, kita potongnya sudah tahu, saya paham maksud Anda. Kamu begini gini-gini kan? Ya sebaiknya begini. Nah, itu kan yang terjadi. Padahal kalau kita lihat teknik coaching yang paling utama, paling basic, kita adalah suruh bagaimana mendengarkan secara aktif ini. Ya. Kemudian juga ini bisa menciptakan katakan lingkungan yang aman dan nyaman ya, sehingga bisa menghasilkan tadi mutual respect, saling menghormati dan saling percaya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, please banget kalau sehabis yang namanya coaching Bapak Ibu sekalian, mohon tidak menceritakan dengan siapapun juga. Bahkan dengan teman sejawat kita juga, nggak usah kita ceritakan apapun hasil coaching kita. Dan ini salah satu yang kita sebut sebagai katakan kita sebut tadi dengan namanya norma atau katakan core value seorang coach. Kode etik ya, tidak boleh kita sampai bercerita tentang orang lain tentang coaching kita. Bahkan kita sering digoda, Fer, kayaknya coachingnya itu seperti gini-gini ya. Maaf, ini rahasia. Mohon maaf seperti itu. Nah, ini yang harus diciptakan sehingga nanti coachingnya kalau bercerita apapun juga dia nyaman. Tidak akan merasa nanti bakal didengar oleh siapapun juga, akan tahu oleh siapapun juga. Ya. Lain lagi, ini memastikan sesi bersifat rahasia tadi, menemui coach pada posisi mental manapun dia berada. Saya pernah ada coach yang betul-betul mau drop,
dia sudah mau berhenti pelatihan karena dia merasa pada saat itu dia sudah hopeless, nggak bisa apa-apa lagi. Tapi ternyata dengan teknik komunikasi yang baik, saya bisa bangkitkan lagi keinginan dia untuk melakukan rancangan aksi perubahannya. Kemudian memberikan ruang untuk coach tampil apa adanya, jadi tidak harus dipaksakan, tidak judgmental, tidak menghakimi, netral dan objektif. Serta tadi, present, listen, and acknowledge. Ini nanti tekniknya akan kita gabung dengan namanya 4 kata. Rasa, Pak. Akronim rasa. Rasa itu akan kita mulai dari namanya receive, menerima, receive. Kemudian acknowledge, ya, berterima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menerima, oke, Anda sudah bicara sendiri, acknowledge. Kemudian kita lagi namanya rasa summarize. Nah ini kemampuan coach untuk men-summary apa yang disampaikan oleh coachingnya tadi. Artinya tidak mungkin bisa summary kalau seandainya coachingnya tidak didengerin. Summary-nya seperti apa? Nanti ada paraphrase tekniknya. Baru yang terakhir, ask question. Jadi yang pertama, receive, ya, menerima informasi, dengarkan saja dahulu. Ini teknik active listening. Kemudian setelah itu acknowledge, ucapkan terima kasih. Sudah mau berbagi. Kemudian setelah itu summarize, ya, RS, berikan sedikit, katakan summary, paraphrase dari apa yang disampaikan coach, dan baru ask question. Ini yang sederhana. Rasa ini yang Bapak Ibu akan praktekkan. Saya langsung ke sini saja ya. Mungkin lebih baik seperti ini. Ini active listening menggunakan rasa. Ya. Kita terbiasa ya seperti ini. Berbicara dibanding mendengar tadi. Ya, kita biasa untuk lebih banyak kita yang didengerin, bukan kita yang mendengarkan. Kemudian juga ada noise di kepala kita. Ini pengalaman kita nih jadi katakan semacam hantu di belakang kita ya. Kalau kita misalkan punya pengalaman yang sama, kita cenderung untuk memberikan advice akhirnya. Padahal itu tidak peran seorang coach di sana. Itu tidak pernah berhenti. Jadi kita tidak bisa mendengarkan dengan baik. Ya. Kemudian seperti ini, yang terjadi pada saat kita mendengarkan, yang terjadi adalah satu, kita punya asumsi. Kayaknya dia maunya seperti ini ya. Nah, atau judgment. Wah, masa gitu aja nggak boleh, bro. Payah lo. Atau asosiasi. Kayaknya dia itu bakal kayak gini ya. Mengasosiasikan. Nah, ini yang harus tidak ada dalam benak kita pada kita melakukan active listening atau coaching itu sendiri. Ada yang namanya self-talks. Ini noise yang paling susah dikendalikan, Bapak Ibu sekalian, pada waktu Bapak Ibu menjadi seorang coach. Ya. Jadi, apa yang terjadi di active listening, yaitu pertama, kita nggak dengerin sama sekali. Banyak tadi judgment, assumption, dan lain-lainnya. Mulai bisa active listening kalau bisa Bapak Ibu bisa melihat kata kuncinya. Ya, kemudian bisa melihat emosi si yang bersangkutan. Jadi bukan kita berempati dalam kata-kata kita, oh, saya sabar ya temannya. Itu nggak boleh justru. Itu peran seorang motivator. Tapi seorang coach bisa lihat emosinya seperti apa. Apakah dia yang bersangkutan lagi marah, atau yang bersangkutan itu lagi katakan memendam sesuatu, atau lagi ragu, itu harus kita cek. Kemudian juga bisa membaca nama mana tersirat, Bapak Ibu sekalian. Ini kita lakukan nama active listening. Ciri kata kunci yang pertama ini, tahu kata kunci misalkan diucapkan dengan intonasi yang lebih lambat, cepat, tinggi, atau rendah. Seperti itu biasa disampaikan pada waktu melakukan active listening. Tidak jarang disertai emosi ya, menggunakan istilah unik atau analogi kadang-kadang dan diucapkan lebih dari satu kali. Ini kata kunci yang sering kita harus dengarkan betul apa yang terjadi dengan coaching kita. Ya, mungkin mau ditambahin Bu untuk emosi Bu Ita. Ya, nah ini emosi ini jadi menarik ya Pak ya, teman-teman semua, karena pada saat kita itu sudah siap sebagai coach di hadapan coach kita memang dalam posisi yang presence exist, ya, presence exist di tempat itu. Nah, ini menjadi kurang kedengeran ya. Halo, tes. Terdengar Bu, terdengar. Tes. Kedengaran. Hilang ya? Suara bagus. Mantap. Jelas. Suaranya putus. Nah Bu, jelas. Iya. Suara jelas Bu, suara jelas. Iya,
Minta maaf. Iya, tadi tulisannya unstable. Bagus, Bu, suaranya, Bu. Jadi sedikit menambahkan, pada saat kita memang sudah dalam posisi sebagai coach, itu segala hal yang ada dalam sifatnya pribadi di dalam diri kita itu kita harus lepas dulu, gitu ya. Halo, Bu Ita? Macet, kenapa macet, Bu Ita? Oh ya, jadi mungkin lanjut aja Pak Ferry. Baik. Nah ini yang harus teman-teman lihat nanti emosi positifnya seperti apa, apakah dia orang yang excited atau lagi senang, antusias atau gembira, atau dia lagi marah, kesal, atau emosi yang sifatnya datar, ya, pesimis, ragu-ragu, tidak percaya diri. Nah ini yang harus kita lihat betul dalam active listening. Kita melihat hal-hal tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya sekedar mendengarkan saja tadi. Ya. Kemudian untuk bisa sampai ke sana, ini syaratnya. Sabar. Kalau teman saya ada namanya sabar. Tapi yang jelas, sabar inilah sabar. Kemampuan membaca situasi. Ya, jadi kita tidak harus buru-buru. Coaching nggak boleh buru-buru. Ya memang kita diberikan jatah waktu tertentu Bapak Ibu sekalian. Tapi seorang coach yang profesional mau meluangkan waktu ekstra lah untuk hal-hal yang kayak gini. Jadi tidak harus buru-buru ya. Merespon di momen yang tepat. Kemudian juga bisa melihat makna yang tersirat. Bu Ita sudah balik belum? Oke. Memahami konteks dari situasi coaching, mendengarkan elemen kunci, keinginan, harapan, asumsi, dan lain-lainnya, menjadi cerita di balik cerita. Ini yang harus Bapak Ibu lengkap. Saya mengulangi kembali apa yang dipahamkan, disamakan dalam pemahaman. Dan terakhir adalah summarize, ya, mengulangi apa yang dikatakan, ya, dengan kata yang berbeda, ya, dengan cara untuk yang lebih singkat, untuk menyamakan persepsi. Ini saya tantang Bapak Ibu sekalian. Saya lihat, halo? Ada nggak yang bisa mengulangi kata-kata ini saya? Ini saya misalkan saya jadi coaching-nya ya Pak ya. Bapak Ibu jadi coach bareng. Coba bisa nggak mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, kemudian Bapak Ibu berikan summary dengan kata-kata yang berbeda. Siapa dulu nih? Tunjuk tangan dulu nih. Saya scan dulu. Mau latihan bagaimana memberikan summary? Halo? Ada yang mau? Ada Bu Niar tadi katanya mau? Bu Niar Vilario, halo? Oke, tidak ada. Siapa yang mau nih? Dewi pengen mencoba Pak Ferry. Oh, Bu Dewi, baik. Bu Dewi. Tolong ini nanti di summary ya. Saya adalah coach Ibu saat ini ya. Ya. Tolong dengarkan bagaimana Ibu cara men-summary. Bu Dewi, saya punya banyak ide, tapi tidak berani untuk menyampaikannya pada saat meeting dengan orang banyak. Padahal kalau bicara berdua, saya tidak ada masalah. Silakan Bu, paraphrase-kan. Baik, terima kasih Pak Ferry yang telah memberi kepercayaan. Pak Ferry merasa Pak Ferry ini memiliki banyak ide, tetapi pada saat dalam forum orang banyak, Pak Ferry sulit mengutarakan. Dan lebih nyaman apabila Pak Ferry itu menyampaikannya hanya berdua saja seperti yang kita lakukan saat ini. Itu mungkin Pak Ferry. Baik, terima kasih. Itu bentuk paraphrase ya. Jadi apa yang disampaikan oleh si coach, kita paraphrase, kita katakan ulang dengan cara kita sendiri. Saya coba satu lagi, Bu Dewi misalkan. Atasan saya bilang, saya kurang di depan publik. Barangkali memang demikian sih. Saya bagaimana berubahnya. Baik. Sudah Pak Ferry? Terima kasih ya, sudah berkenan mempercayai ke kami dengan menceritakan hal tersebut bahwa Pak Ferry merasa tidak percaya diri dan ingin merubah untuk bisa percaya diri di hadapan publik. Baik. Makasih Bu Dewi. Nah, ini contoh bentuk paraphrase, summary. Kita memberikan summary ya. Jadi kalau bisa, makasih Bu Dewi. Ini yang kita sebut dengan active listening Bapak Ibu sekalian. Pertama itu receive, terima dulu apa yang disampaikan, walaupun dia ceritanya panjang, nggak usah dipotong. Nggak usah ngerasa, oke, saya paham maksud Anda. Nggak boleh itu, Coach. Biarin aja, oke? Justru kita tantang. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak? Masih ada lagi kah? Baik, ada lagi? Oke. Kalau dia selesai bilang, cukup, Pak, baru kita ngomong.
Baik, Pak, Ibu. Kita terima kasih nih, Ibu sudah mau sharing dengan saya tentang hal ini. Nah, itu kan untuk penghargaan. Baru tadi men-summarize, tapi yang disampaikan oleh Bu Dewi tadi, memberikan ringkasan. Baru yang terakhir adalah ask question. Nah, ini yang ask question-nya ini adalah bagaimana menyambungkan antara yang diterima ini dengan pertanyaan kita selanjutnya. Jadi ini yang kita sebut dengan active listening, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kita merefleksikan kembali apa yang kita dengar tadi, kemudian kita lakukan, katakan untuk memberikan namanya ask question di akhir. Ya, nanti kita akan balik ke namanya powerful questioning. Saya mau coba lagi siapa yang mau jadi coach saya, sedangkan saya jadi coaching-nya. Boleh, silakan. Kita pakai praktek rasa. Receive, kemudian acknowledge, kemudian summarize, dan ask question. Ya, siapa yang mau mencoba jadi seorang coach? Saya mau jadi coach ini sekarang. Saya tantang ada yang mau jadi coach. Jadi tolong dengarkan dulu apa yang saya bicarakan, baru setelah itu Bapak lakukan receive, acknowledge, ya, kemudian summarize dan ask question. Silakan kalau ada yang mau mencoba lagi. Halo? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau praktek langsung sebagai coach ya, dan sebagai Pak Ferry coba lagi, Pak Ferry. Boleh siapa? Ya. Oke, silakan Pak. Oke, ini saya ceritakan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih sudah mau menemuin saya Pak. Saya ini peserta pelatihan PKA Pak. Di organisasi saya itu pada dasarnya sih selalu bekerja tinggi, nggak ada istilah masalah kinerja. Jadi saya agak kesulitan nih Pak, bagaimana untuk melakukan katakan inovasi yang harus dilakukan. Apa-apa yang sudah dalam uraian tugas saya itu rasanya sudah baik sekali, tidak pernah ada masalah, dan saya selalu berprestasi di tempat kerja saya Pak. Jadi apa yang harus saya rubah ya Pak? Baik Pak Ferry, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ferry? Sudah itu aja Pak, itu aja cukup Pak. Terima kasih Pak Ferry. Pak Ferry sudah mau menceritakan apa yang dialami Pak Ferry dan apa yang ada dalam pikiran Pak Ferry tentang organisasi Bapak yang ya organisasi yang menuntut selalu ada prestasi. Dan Pak Ferry sudah melakukan pekerjaan dengan baik dan menurut Pak Ferry sudah melakukan prestasi yang cukup baik. Baik Pak Ferry, menurut Pak Ferry masih ada nggak Pak Ferry kira-kira yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi di tempat kerja Bapak? Oke, baik. Terima kasih. Walaupun agak miss di summarize-nya ya, Pak. Ada lagi yang mau coba? Tadi ada yang mendengarkan saya. Makasih ya, Pak. Nggak apa-apa. This is good one. Ya, saya coba, Pak. Pak Haris Ihsan. Bisa saya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa yang Pak Ferry sampaikan ini, semuanya bahwa semua sudah mencapai target, sudah dianggap prestasi, dan Pak Ferry melihat apalagi yang bisa saya temukan karena semua dan hasil ISO justru kami sudah terpenuhi. Nah kalau begitu, kalau kita sudah mencapai target kinerja yang sudah tinggi, coba kita supaya ada gap antara apa yang kita harapkan ya dengan fakta ya. Ternyata faktanya sudah tercapai. Kalau bisa mentargetkan lebih tinggi lagi. Nah, supaya apa? Kita menemukan gap. Atau kita melihat lagi di kementerian yang di pusat, misalnya Bapak kan di kesehatan. Coba lihat di Kemenkes. Nah, apa yang belum ada di tempat Bapak, terutama coba dilihat di
Oke, Pak. Terima kasih. Terima Jadi, kasih. terima kasih. Nah, ini kalau Bapak lihat, yang pertama tadi sudah sangat bagus ya, yang pertama. Jadi dia appreciate, terima kasih sudah mau berbagi. Kemudian berikan summary. Summary kan sederhana. Oke, Pak Ferry, tempat Bapak sudah berkinerja tinggi dan Bapak juga sudah merasakan bahwa Bapak juga sudah berprestasi tinggi ya. Jadi Bapak saat ini sedang kebingungan ya tentang apa yang Bapak harus lakukan. Itu harusnya summary kayak gitu. Tapi jangan diberikan usulan. Kalau Bapak ngusul, coba Bapak bandingkan dengan ini, coba Bapak akan bandingkan dengan itu. Nah, ini akan masuk solusi ini, Pak. Kita seorang coach sudah masuk ke sana. Sebetulnya yang sederhana di sini ya, Pak, yang saya ulangi tadi, receive, terima. Kemudian kita hargai ya, Pak, mau sharing kan. Kemudian summarize. Tadi yang Bapak yang pertama tadi, summarize-nya aja yang kurang pas. Tapi ini udah oke. Active listening-nya. Baru yang berikutnya namanya ask question. Ajukan pertanyaan sifat terbuka. Kita tidak boleh dalam hal ini langsung memberikan usul, Pak. Ini satu hal yang harus kita cek. Jangan sampai kita langsung tiba-tiba dengan usul seperti ini loh. Sebaiknya gini. Karena begitu kita ngomong usul, nah kita sudah masuk kepada posisi seorang mentor, bukan konselor, bukan seorang coach lagi. Nah ini ada beberapa tips untuk bertanya ya Pak. Izin ya, saya sharing lagi. Ini namanya powerful question. Itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bapak Ibu sekalian. Ya kalau berbobot kan kayak saya kan. Saya kan termasuk orang yang berbobot. Ibu Ita kembali, oke. Kemudian pertanyaan berbobot itu memancing berpikir kreatif. Nanti ini contoh-contoh ya Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya, are you asking the right question? Nah ini kita misalkan jadi coach untuk ini kan lihat ini. Apakah Anda sudah berhati-hati? Ini pertanyaan berbobot atau enggak? Coba kita cek dulu. Ada yang belajar nyopir di gimana? Bisa diulang? Pertanyaan saya ini, apakah Anda sudah berhati-hati? Ini pertanyaan bobot atau enggak? Berbobot atau enggak? Tidak. Tidak berbobot. Kenapa tidak berbobot? Alasannya? Karena meragukan coach kita. Kita tidak percaya kepada coach. Oke, ada lagi? Kasih alasan lain dibilang ini tidak berbobot, kenapa? Karena jawabannya tertutup, Pak Ferry, ya dan tidak. Sementara lagi berjalan, Jawab ulangi lagi. Iya. Jawabannya terlalu singkat itu. Iya. Ada tekanan, Pak. Ada tekanan terhadap coaching. Oke. Nah, tadi kan ada yang terjadi adalah pertanyaan kita adalah pertanyaan berbobot ini adalah pertanyaan sifatnya terbuka, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak boleh pertanyaan tertutup. Kalau ini kan ya atau tidak kan jawabnya kan? Apakah Anda sudah berhati-hati? Tidak. Jadi ya, tidak, ya atau tidak. Ini nggak boleh. Iya. Jadi yang seperti ini harusnya, ini yang berbobot Bapak Ibu sekalian. Diawali dengan apa, seberapa, bagaimana, kayak di mana untuk menggali. Tapi jangan buat apakah. Ya, beda. Ya, jadi pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian, lihat nih. Kalau tertutup, apakah, pernahkah, sudahkah? Ini jawabnya ya atau tidak. Ini tertutup. Ini tidak berbobot. Ya. Pertanyaan tutup sekali digunakan hanya untuk ngecek, tapi bukan untuk menggali. Ini yang sering terjadi. Sehingga si coachingnya diam habis itu. Ya. Kemudian ini pertanyaan yang menjurus tadi leading question. Dan tadi yang pernah disampaikan dicoba tadi juga. Kenapa nggak dicoba ke sini? Kenapa nggak dicoba ke situ? Kenapa nggak dibandingkan dengan instansi lain? Ini nggak boleh. Iya. Ini menjurus. Serta bertendensi menghakimi pertanyaan misalkan, masa gitu aja kamu nggak bisa? Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi ini yang harus dicek Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh menjurus, tidak boleh menghakimi, dan tidak boleh tertutup. Yang boleh seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Apa yang bisa membantu kamu biar selesai pekerjaannya? Bagaimana kamu memahami topik ini? Tolong ceritakan latar belakang kejadiannya. Bagaimana menurut kamu? Ini kan berbeda dengan yang ada di sebelah sini, Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita inginkan, ya. Pertanyaan terbuka itu bisa lebih membuat mereka mau menyampaikan pendapatnya jauh lebih luas lagi. Mungkin Bu Ita mau menambahkan terkait masalah pertanyaan tertutup terbuka ini, Bu? Ya, biasanya kita nggak sadar ya. Ternyata yang kita lakukan adalah pertanyaan tertutup. Sementara yang kita inginkan adalah ide-ide atau jawaban-jawaban yang menjelaskan perasaan dan keinginan dari coachee.
Nah, kita berharap mereka menjawab dengan panjang lebar, ya, karena dengan itu kita akan menangkap, akan berupaya mencari kata kunci pada saat dia menjelaskan tersebut dan bisa menangkap emosi, ya, emosi pada saat dia menjelaskan. Jadi pada saat dia berhenti menjawab iya, kita juga akhirnya juga akan, maksudnya berhenti sampai di situ karena tidak keluar apa yang menjadi pemikiran dari koci. Nah, kita ingin keluar semua apa yang dirasakan oleh koci dan apa yang dipikirkan oleh koci tersebut. Ya, itu melalui pertanyaan yang sifatnya terbuka dan powerful. Demikian, Pak. Baik, ini yang contoh yang pendapat terbuka yang lain, Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan apa menjadi pertimbangan Anda, bagaimana prioritas Anda, apa yang melatar belakangi tindakan Anda. Mencari substansi, apa yang jadi kendala, apa yang jadi tantangan, apa sesungguhnya yang terjadi, dan apa yang menghalangi Anda untuk, nah ini yang tersebut dengan pertanyaan pengguna. Menggali ini, Bapak Ibu, apa yang mendorong Anda untuk melakukan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini? Apa yang Anda tuju dari tindakan itu? Apa yang Anda rasakan ketika itu terjadi? Ini hypothetical question ya. Serta apa yang menjadi kriteria? Apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda inginkan? Idealnya seperti apa? Tadi kalau misalkan mau nyambung, Pak, antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ideal. Yang diinginkan. Jadi itu juga. Jadi kalau misalkan tadi yang Bu Andi Salvia sampaikan di Ratko, memang harus begin with the end, Bu Andi Salvia. Jadi harus dari tujuan jangka panjang dulu, setelah gap analisisnya itu sendiri. Apa yang Anda ingin capai di masa yang akan datang atau akan jangka panjangnya? Nah, kalau mulai dari jangka panjangnya tergambar jelas, itu akan lebih mudah di cascading jangka menengah, lebih mudah lagi akan di cascading ke jangka pendek. Itu lebih seperti itu. Kalau teman-teman mulai dari jangka pendek dulu, kemudian menengah panjang, nah itu biasanya yang menengah panjang itu nggak jelas. Tapi kalau jelas di jangka panjang, jelas pula di jangka menengah nantinya, baru jelas pula jangka pendek. Jadi fokus untuk rapko-nya itu bisa rapi. Ini untuk pertanyaan yang Bapak Ibu pakai. Nah, ini ada yang mau demonstrasi nggak? Demonstrasi untuk rasa, ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau balik ke rasa lagi, karena ini skill yang pertama yang harus kita pelajari. Biar next week kita akan banyak yang pakai combat, pakai grow, pakai grow me, pakai macam-macam nanti. Beberapa teknik silakan ya. Ya, nanti silakan tapi untuk rasa yang ini yang penting. Rasa dulu. Jadi satu orang sekarang jadi coach, satu orang jadi coaching. Saya menemukan dua orang. Siapa yang mau jadi coach dulu? Ini coach dulu yang saya tantang. Saya, Pak. Pak siapa? Ujin, Pak. Pak Faris. Pak Faris mau jadi coach. Yeah. Pak Faris mau jadi coach. Yeah. Coachnya siapa nih? Coachnya siapa? Coachnya siapa? Siapa? Bu Niar jadi coachnya. Oke. Iya. Oke. Nanti Pak Faris perhatikan, walaupun nggak melihat Bu Niar, Bapak nanti cerita aja masalah Bapak seperti apa nanti. Nanti Bu Niar yang akan jadi coachnya. Dia akan melakukan rasa. Nanti setelah itu dia endingi dengan pertanyaan terbuka oleh Bu Niar. Ya. Silakan Pak Faris. Mulai Pak Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung ini. Semua apa yang saya kerjakan ini sudah tercapai targetnya. Bahkan kami sudah memenuhi standar ISO yang terbaru. Nah, apalagi yang harus saya lakukan ini? Apalagi yang harus saya bikin? Itu yang saya bingung ini. Bagaimana caranya ini untuk membuat proyek perubahan ini? Terima kasih, Bu. Mungkin ada sarannya. Terima kasih, Pak Farid. Saya perkenalkan dulu ya, Pak. Saya Niar, coach Bapak. Apa yang Bapak sampaikan tuh, wah ternyata Bapak hebat. Coach, saya sebagai coach. Iya, coachnya Pak Farid. Pak Faris coachnya. Coach Pak Faris. Iya, coach Pak Faris. Ibu Niar coach. Iya. Apa yang Bapak sebagai coach ya, saya sebagai coach. Apa yang Pak Faris sampaikan, Niar sudah mendengar ya Pak. Bapak hebat, benar-benar udah tercapai ya Pak ya. Apa yang Bapak lakukan, sepertinya Bapak bingung. Padahal Bapak ini sudah hebat loh Pak. Iya. Apa yang Bapak sampaikan itu
luar biasa, Pak. Nah, menurut Bapak, kira-kira di sisi apa? Bapak kan yang menjalani, Bapak yang sehari-harinya melaksanakan terkait proyek perubahan Bapak. Kira-kira dari sisi apa yang Bapak harus benahi? Atau apa yang Bapak anggap sebagai masalah? Silakan, Pak. Itu yang membuat saya bingung, Bu Coach. Karena justru instansi saya juara terus. Oke. Baik, dan baik. Ya. PJFT sudah melebihi RPJT. Ini mohon maaf nih, masih belum berhasil. Iya. Oke. Ada lagi yang mau mencoba jadi coachnya Pak Faris? Iya, Pak Ferry. Saya mau. Iya, Marlina. Pak Faris. Bu Marlina boleh. Bu Marlina, coba Bu Marlina. Silakan. Gimana Bu? Silakan mulai Bu Marlina. Siapa sih? Marlina, Murlina? Ada yang sama ya? Iya. Murlina. Silakan Marlina, silakan Ibu Marlina. Ya. Bu Murlina. Siapa juga bicara ini? Tetap coachnya tetap Pak Faris tadi. Oh iya, iya. Coachnya. Silakan, coachnya gimana reaksinya? Kita coba dulu. Kepada siapa? Tadi Ini, Pak Faris tadi, Pak tadi. Pak Faris. Bu Murlina. Coachnya siapa? Apa perlu diulang? Apa perlu saya ulang sebagai kunci? Bu Murlina. Saya Murlina. Iya. Bu Nurlina, silakan jadi coachnya. Tadi ya, terima kasih. Pak Kalau demikian ya penghargaan sangat luar biasa daripada moderator untuk kepada saya Murlina selaku coach dari Pak coach kami adalah Pak Faris. Nah, saya menganggap Pak Faris sangat luar biasa kalau sedemikian bagusnya daripada bahwa apa yang Bapak lakukan selalu nomor satu. Tetapi dari sisi itu Bapak saya sangat menghargai. Tetapi kira-kira Pak, bagaimana Bapak coach ini memberikan masukan kepada coach bahwa Anda benar-benar semua daripada tugas-tugas yang ada di kantor itu bisa diterima dengan baik, dengan pembuktian seperti apa Pak? Apalagi di era sekarang itu di dalam organisasi kita itu pasti daripada mentor daripada coach ini pasti ada intervensi di dalamnya yang biasanya bermuatan politik. Nah, ini saya ingin tahu daripada Pak selaku coach Pak Faris, silahkan Pak dikemukakan. Ini terlalu jauh deh Bu Nurlina. Sekarang saya minta Bu Ita deh, Bu Ita sebagai coachnya sekarang. Saya mau coba Pak Ferry dari Malut mau coba Pak. Boleh Pak Ferry, saya mau coba dari Malut. Coba dari Malut, coba. Dari Malut. Kalau saya tanya, Bapak sudah menceritakan permasalahannya, jadi pertanyaan saya, untuk pertemuan kali ini, apa sih tujuan Bapak yang akan dicapai? Tanya dulu, apa tujuan Bapak yang mau dicapai untuk hari ini? Oke. Cut. Oke. Memang yang ini yang kita temukan yang luar berat kita menjawab itu Pak. Ya, jadi ini semua ada penuh target. Halo. Boleh dimatikan dulu audionya sebentar. Ya. Bapak Ibu sekalian, bisa dimatikan dulu audio semuanya? Ya, oke, siap. Oke. Nah, yang ini yang saya sebut dengan masalah terbesar kita jadi coach. Nggak dengerin. Ini yang terjadi. Bu Ita, coba saya minta Bu Ita nih, karena tadi masih ingat apa yang disampaikan oleh Pak Faris tadi. Bisa nggak Bu Ita kasih sedikit demo bagaimana untuk... Ya, saya coba ya Pak Ferry ya. Terima kasih Pak Faris. Dalam pertemuan ini kita bisa bertemu dan Bapak sebagai coach saya sangat menghargai itu. Tentunya pertemuan kita hari ini dan selanjutnya akan membawa hasil yang maksimal untuk Bapak. Nah, kemudian dari yang disampaikan oleh Bapak, silakan ya Pak, kalau ada yang salah atau kurang dari yang saya sampaikan, bahwa Bapak sedang bingung untuk membuat proyek perubahan ini karena Bapak melihat tempat kerja Bapak itu sudah melakukan hal-hal yang baik dan hasilnya pun juga baik. Dan ditambah lagi
Bapak di tempat Bapak sering mendapat juara dan sudah mendapatkan ISO, dan saat ini Bapak ingin mencoba apalagi begitu ya. Nah, mungkin itu yang saya tangkap. Nah, untuk ini Pak, saya ingin bertanya, di tempat kantor Bapak itu kan pasti ada visi misi ya Pak ya? Iya. Nah, kita melihat untuk jangka panjang dari TUSI atau organisasi Bapak, itu apa Pak yang ingin diraih melalui tahap-tahap yang sudah dilalui selama ini? Ya, baik. Demikian Pak Ferry, mudah-mudahan bisa membantu. Good, itu bagus. Mantap. Saya justru sekarang saya mau undang moderator saya nih, Bu Andi Salvia, bisa nggak ngasih sedikit lagi Bu Andi Salvia? Contoh Bu Andi Salvia. Ya, oke. Pak Ferry, mohon maaf ini karena saya juga tadi sinyalnya kurang baik, jadi kurang mendengarkan Pak. Siapa tadi Pak? Pak Faris. Pak Faris ya, Pak Faris ya. Terima kasih Pak Faris karena sudah mau sharing. Mungkin kita ulang lagi ya. Iya. Sudah sharing pengalamannya. Ya, saya ucapkan selamat Pak Faris atas program coaching-nya ya. Ya. Jadi begini, Ibu saya baru tahu bahwa Ibu sudah menjadi coach saya. Nah, sekarang saya bingung membuat proyek perubahan. Nah, apalagi dasarnya adalah isu, kemudian apa yang akan kita membuat rancangan. Nah, sementara di tempat kerja saya ini, instansi saya ini sudah mendapatkan isu. Di dalam RPJMD-nya juga, justru kami sudah yang harusnya bisa selesai dalam jangka waktu 5 tahun, justru di tahun kedua ini sudah mencapai realisasi tahun ketiga, mau mencapai tahun ketiga. Di tahun kedua ini. Nah, artinya apa? Justru kami lebih cepat mengerjakan dari apa yang seharusnya dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya bingung. Kira-kira apa yang akan saya kerjakan ini? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Faris ya atas sharingnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya, karena organisasinya sudah bagus. Implementasikan ISO ya. Berapa tahun tadi Pak? 2 tahun ya? Iya, baru tahun kedua ini. Tapi kami sudah hampir mencapai realisasi tahun ketiga, saking cepat kami kerjakan. Luar biasa. Selalu ini kan banyak inovasi kami lakukan. Luar biasa banget itu Pak, karena melebihi targetnya ya tadi dari sudah sampai ke tahun ketiganya. Nah, terkait dengan tadi Bapak bilang tadi bingung dengan apa yang aku harus saya buat proyek perubahan saya. Oke. Sebenarnya apa sih yang Bapak harapkan Pak dari dalam membuat proyek perubahannya ini? Berdasarkan materi-materi yang terima, maka kami harus membuat inovasi. Nah, sementara kami sudah melakukan inovasi sejak lama. Nah, justru bahkan prestasi kami luar biasa. Nah, sekarang kami bingung apa yang harus kami kerjakan lagi. Oh, jadi Bapak masih bingung ya apa yang mau dikerjakan lagi karena tadi inovasinya sudah ada ya? Iya. Ini kita masukan dari Ibu. Oke. Inovasi ya Bapak Ferry. Inovasi apa lagi yang mau dikerjakan gitu ya? Ya. Oke, nah ini kan Bapak Faris punya pengalaman langsung ya dengan kondisi organisasi yang ada sekarang ini. Ya, kalau boleh diceritakan Pak Faris, ya selama dalam melakukan inovasi itu, apalagi sih yang mau dicapai Pak Faris? Halo. Tepuk tangan dulu buat moderator kita nih, luar biasa moderator sama Bu Ita ya. Bapak Faris yang menghilang. Halo. Baik. Sorry Pak, suaranya terganggu nggak? Halo. Iya, suara putus-putus. Iya, maaf. Baik. Iya.
Terima kasih Bu Andi Salvia sama Bu Ita ya sudah. Itu luar biasa ya. Yang penting tadi pertanyaan yang di ending oleh Bu Andi Salvia misalkan, apa yang menjadi harapan Anda? Iya. Nah, tadi itu satu hal yang sudah disampaikan oleh. Kemudian juga tadi sebenarnya bisa aja misalkan pas setelah mengucapkan terima kasih dan kita berikan ringkasan, baru setelah itu Pak Faris tadi Bapak sudah bicara banyak inovasi yang Bapak buat. Iya. Ya. Ada ide lain nggak Pak yang masih mungkin? Nah, mungkin seperti itu. Ya. Jadi tadi kalau Bu Andi Salvia menceritakan apa harapan Bapak yang lain ya. Ini pada dasarnya walaupun orang sudah punya prestasi, kalau ditantang untuk ide lain pasti akan keluar nih Pak. Ini basic kita melakukan active listening. Kita tidak boleh sedikit pun memberikan masukan, tidak boleh mengarahkan judgement atau seperti apa, atau kita memberikan ide langsung ya. Jadi ini kita sebut dengan bagian nama active listening kita. Jadi pertanyaan yang kita sampaikan tadi sebenarnya, misalkan dia ngomong sudah banyak inovasi yang dilakukan. Oke, boleh nggak diceritakan inovasi apa? Kita tanya kan? Kita tidak memberikan ide. Inovasi apa yang sudah dilakukan selama ini? Dia cerita tentang banyak inovasi. Oke, masih ada nggak bikin inovasi yang lain? Itu contoh yang untuk membuat namanya ask question yang berikutnya. Sehingga yang bersangkutan, apalagi ya, nah itu yang akan tetap bebannya di dia. Masalahnya di dia, bukan masalah di kita, di coach untuk memberikan saran seperti itu. Ini yang kita sebut dengan rasa. Ini yang akan teman-teman praktekkan selama kurang lebih 1 minggu ini. Ya, bagaimana kita bisa membuat namanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini. Ya, ini, kemudian menggali, dan lain sebagainya. Ya, apa yang Anda harapkan? Apa yang Anda inginkan? Idealnya seperti apa? Apa yang penting buat Anda? Atau banyak sekali. Aduh, sorry. I'm opening something else. Oke. Apa rencana Anda? Nggak kelihatan bahan tayangnya, Pak. Kita nggak lihat bahan tayang, nggak kelihatan dari tadi. Oke. Tidak kelihatan bahan tayang ya? Iya. Oke. Izin Pak Ferry, izin. Ya, sebentar Pak, saya masukkan bahan tayang dulu. Dari Mataram. Ya, kelihatan bahan tayang. Terima kasih, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Sudah, ya. Gimana Pak? Silakan pertanyaan dari Mataram. Pak Ferry, sebentar Pak Ferry ya, karena ini waktunya mungkin tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit lagi, sebentar Pak ya. Halo. Masuk ke sesi pertanyaan dulu Pak Ferry. Ada 2 penanya ini dari tadi di ruang chatnya. Ya, saya bacakan aja langsung Pak Ferry ya. Silakan Bu. Ya, kalau ini dari izin Bu moderator. Ya. Sebentar Pak ya. Yang dari ruang chat dulu tadi sudah ada yang bertanya dari Ibu Nurahmini. Yang pertama kaitannya dengan coachingnya. Kalau misalnya coachingnya itu bermasalah dengan mentornya, apa yang perlu dilakukan oleh coach atau apa yang harus dilakukan oleh coach kalau mendapatkan coach bermasalah dengan mentor? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Pak Bahrun Lapute nih Pak. Kaitannya dengan waktu untuk mengcoaching. Sebenarnya bagusnya berapa lama waktu ideal untuk bisa kita gunakan dalam kaitannya memberdayakan coach kita. Itu mungkin Pak dari ruang chat ada 2 pertanyaan. Mungkin bisa dijawab dulu Pak. Tambahan langsung. Ferry, kemudian nanti ada pertanyaan yang terbuka nanti ya dari Ya, daftar dulu dari Pak Sridane NTB. Ya Pak, bisa dicatat dulu Pak di ruang kolom chatnya ya, sambil Pak Ferry menjawab pertanyaannya. Ya. Baik. Silakan Pak Ferry. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, misalkan pesertanya bermasalah dengan mentor. Sebetulnya ini sih bukan ruang lingkup coach kita ya, kita fokusnya nggak ke sana, tidak jadi konselor pada dasarnya. Oke, tapi kita bisa tanya seperti ini. Apa yang selama ini ya, apa yang selama ini Ibu lakukan dengan mentor? Bisa seperti itu. Bolehkah diceritakan apa yang terjadi dengan mentor? Jadi cerita lagi. Nanti setelah ini kita tanya lagi, oke, Ibu sudah cerita tentang hubungan Ibu dengan mentor.
Oke. Menurut Ibu, kira-kira ada nggak yang hal lain yang mesti bisa dilakukan? Kita tetap bertanya seperti itu. Kementok, kira-kira siapa saja yang mungkin bisa membantu Ibu? Pak dalam, katakan, mengambil, bilang menyebutkan nama A, oke. Mungkin Ibu mau mencoba untuk menghubungi beliau untuk menjembatani hubungan Bapak Ibu dengan mentor. Ini cara kita untuk menghindarkan diri kita dari namanya keterjebakan hubungan dengan mentor. Kadang-kadang peserta memang seperti itu ya. Pada saat yang sama kita dijebak dalam situasi yang membuat kita beroposisi dengan mentor. Tapi dengan kita menyatakan bahwa siapa lagi yang bisa bantu, silahkan nanti coba ditanya sama yang bisa bantu. Bu Ita mungkin mau menambahkan sesuatu, Bu Ita. Iya, dalam situasi ini memang beberapa itu kita alami ya, teman-teman juga mungkin mengalami begini. Jadi akhirnya curhat gitu ya, dia. Yang penting sekali tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry bahwa kita no judgment. Kita tetap dalam posisi netral. Nah, jadi pada saat Koci menyampaikan hal ini, kita berupaya nyetel diri, no judgment, gitu ya. Nah, dengan pertanyaan yang tadi sudah dicontohkan oleh Pak Ferry, itu membuat kita di posisi yang netral, gitu. Siapa teman yang mungkin atasan atau siapa yang Bapak kenal yang bisa membantu hubungan ini dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak fokus di masalahnya, tapi kita juga mengajak Koci ini untuk memikirkan jalan keluar bagaimana situasi itu menjadi baik, tetapi tetap dari Kocinya. Ya, demikian Pak Ferry. Baik. Nah, kemudian yang untuk pertanyaan kedua, masalah waktu yang ideal ya Bapak Ibu sekalian. Yang di hari pertama tanggal 29 kemarin sudah saya sampaikan, memang kalau untuk coaching ini bukan satu hal yang sifatnya untuk bisa buru-buru ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di pertemuan pertama kita tidak sampai pada suatu rencana aksi, itu pun nggak masalah. Selagi Bapak Ibu membuka diri untuk melakukan namanya extra coaching. Jadi kalau kita coaching tadi, ini pengalaman pribadi ya, dijadwalkan kita cuma dapatnya katakan 12 JP ya. Patokan kita jangan ke sana sebetulnya. Kalau kita mau jadi coach yang baik. Ya. Tadi bisa saja kita extend satu hal yang sifatnya di luar daripada jam yang pembelajaran. Ya. Saya sering dapatin coach saya seperti itu. Pada saat di sesi pertemuan pertama itu nggak keluar idenya. Jadi begitu selesai, waktunya kan, batalnya kan masing-masing orang 45 menit ya. Sampai 45 menit pun belum ada idenya, saya berhenti. Saya tidak harus mencari bahwa hari itu juga, Bapak Ibu sekalian, harus ada jawaban dari coach kita untuk apa yang ingin direncanakan. Karena tadi yang namanya, mohon maaf, ini saya agak kotor dikit misalkan. Kadang-kadang orang dapat ide itu karena dari pertanyaan kita, mungkin di kamar mandi, pas Pak di kamar mandi baru kepikir, oh iya ya. Ternyata bisa kayak gini kalau karena tadi yang kita sampaikan itu pertanyaan. Pada saat kita coaching, tadi ingat rasa tadi, ask question yang pertanyaan berbobot. Mungkin di kamar mandi dia baru ingat, oh iya ya. Hari itu pada waktu 45 menit dia nggak dapat sama sekali. Kemudian dia nanti besoknya dia WA lagi, Pak, boleh nggak saya ngobrol? Boleh, saya terima, nggak masalah. Kan kalau WA ataupun telepon nggak masalah, kita tetap jaga etika tadi. Nah, baru dari sana kita bisa dapatkan apa yang dia inginkan secara mandiri. Jadi kita tidak memberikan ide. Kadang-kadang kita membatasi waktu kita dengan kita sendiri. 45 menit kita pokoknya harus keluar ide. Kalau enggak, kita udah mulai nggak sabar tuh untuk ngasih masukan, untuk ngasih tambahan. Ini info, kenapa nggak dicoba begini, kenapa nggak kamu seperti itu. Itu yang berbahaya Bapak Ibu sekalian. Karena selagi kita memberikan masukan kepada coaching kita, yang terjadi akan terjadi ketergantungan. Ingat bahwa coaching itu memberdayakan. Kalau katakan disampaikan seperti itu, hasilnya akan terjadi ketergantungan. Ya kita nanti ditanya lagi, kalau dia lagi sulit, tanya lagi. Berubah peran kita, bukan jadi seorang coach, tapi jadi seorang konsultan pada saat itu juga. Ini yang harus kita jaga Bapak Ibu sekalian. Kalau memang nggak selesai, ya udah leave it. Saya coaching yang 200 jam saya itu, pernah satu sesi, kebetulan coaching saya tuh bule, Pak, bule. Tadi tengah ketemu tuh buntu, itu nggak selesai. Saya juga nggak tahu mesti apa yang saya lakukan. Saya cuma bertanya. Tapi 2 hari kemudian yang bersangkutan telepon lagi. Dari pertanyaan Anda kemarin saya berpikir kayak gini, nggak saya lakukan itu. Baru saya explore lagi.
Ternyata kejadiannya itu bisa jadi pemikirannya setelah terjadi, Pak. Ya, jadi namanya ide, inspirasi dan lain sebagainya itu tidak harus instan pada saat kita melakukan namanya coaching itu sendiri. Ya, mungkin Bu Ita ada pengalaman juga, Bu? Pak, mungkin saya tambah sedikit, Pak, mungkin. Ya, yang boleh. tadi, boleh saya tambah deh Pak Ferry sebentar? Misalnya ini kan karena ini eselon 3, Pak. Moderator. Ada kelas dengan kepala badannya. Nah, dia bingung sendiri. Bagaimana mentornya ini, Pak? Masalah mentor. Dan memang kalau kita hubungi juga mereka ini tidak cocok. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melapor ke Sekda? Atau kemana, Pak? Itu mungkin dari saya, Pak. Mohon solusinya. Ya, lagi Pak, yang tadi kita sampaikan tadi, kita tidak memberikan solusi terhadap hubungan orang tadi dengan atasannya, Pak. Kita tetap tanya fokus dengan apa, oke? Apa yang sudah Anda lakukan selama ini dengan mentor Anda? Pertanyaan seperti itu. Ada lagi nggak yang mesti dilakukan untuk menyelamatkan hubungan tersebut? Kemudian tanya lagi, siapa yang bisa bantu Anda? Nanti dia bilang, saya bisa ngomong sama ya udah sudah. Biarkan nanti dia yang bertanya sendiri. Jadi bukan dari kita, Pak, untuk mendamaikan. Itu bukan kewajiban kita untuk memberikan solusi. Ya. Oh, iya. Bu Ita tadi izin. Izin. Bu Ita tadi, silakan Bu Ita tadi. Mau nyampaikan tambahan Bu Ita? Halo? Ya, Bu Ita mungkin sekalian aja Bu Ita ya untuk pertanyaan terbuka langsung dari Pak Saridana. Kalian dijawab nanti. Pak Saridana, ya, silakan Pak ya. Ya, silakan Pak. Iya, baik. Terima kasih. Ya. Nah, ini situasi ketidakcocokan memang ya. Ini kita hati-hati. Ya, ibaratnya nih ada jebakan Batman gitu ya. Jebakan Batman itu maksudnya dia membawa persoalan, mungkin ini adalah persoalan pribadi ya, kita nggak tahu, tapi kita nggak perlu sampai mendalam betul kenapa nggak cocok, ada apa, itu kan nggak perlu gitu ya, karena fokus kita adalah bagaimana coach kita dapat menyelesaikan tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan memang ada kendala yang terjadi. Nah, fokus kita adalah bagaimana dia memecahkan permasalahan hubungan ini dengan ide yang dia munculkan sendiri, gitu ya. Jadi jalan keluar yang dia cari sendiri, dan karena yang penting kita adalah mengarahkan tugas ini tetap apapun hubungan itu terjadi, dia tetap harus menyelesaikan tugasnya, ya. Proyek ini dia harus selesaikan. Nah, justru ini challenge-nya dia dengan keadaan itu, sementara dia punya tugas, sehingga bisa saja justru dengan proyek ini menjadi hubungan itu menjadi lebih baik gitu. Karena dia memang membutuhkan hubungan yang baik sebenarnya, namun mungkin pada waktu itu mungkin karena emosional, nah tidak terpikir, tapi dengan pertanyaan yang baik dari kita terhadap dia, justru dia akhirnya, oh iya ya, jadi saya harus melakukan ini, karena tugas saya ini harus selesai gitu ya. Jadi kita tidak membawa ranah pribadi emosi kita ke dalam dia, kita tidak memberi kesimpulan apapun terhadap hubungan itu. Oh begitu ya Pak ya, oh itu nggak boleh gitu ya. Oh berarti Bapaknya, oh nggak boleh gitu ya. Kita tetap memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang baik yang membantu dia menyelesaikan persoalannya. Ya mungkin begitu Pak, demikian, terima kasih. Bu Ita, Pak Ferry, selain pertanyaan di kolom chat, ini ada tadi Pak Saridana yang mau bertanya langsung. Ya mohon izin ya, silahkan Pak Saridana. Pak Saridana masih standby? Masih. Ya, silakan Pak Saridana. Pak Saridana. Ayo Pak Saridana. Ada Pak Saridana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ada Bu, ada. Ya, silakan Pak. Terima kasih Bu. Jadi kami langsung saja. Ya, Pak Ferry, terima kasih, materinya sangat bagus. Tetapi sama nyambung rekan saya, Pak Paris, mungkin beliau di rumah ini, tadi pada waktu ada grup WA begitu. Memang kita biasa di NTB ada grup WA kita, lalu kemudian terkait dengan itu juga bahkan
mentornya juga kita ikutkan kadang-kadang di grup WA itu. Nah, terkait dengan kerahasiaan, barangkali yang kami stressing, rahasia dimaksud itu adalah yang sifatnya pribadi begitu. Tetapi kalau hal-hal yang justru sifatnya untuk mencari pemecahan, kemajuan dari peserta, saya pikir tidak menjadi rahasia begitu. Barangkali bagaimana tanggapan Pak Peri? Kemudian yang kedua, Pak, ini seringkali juga Pak, hilang juga ya. Halo? Macet ya? Ya, Pak ya. Oke. Oke. Iya. Seringkali jadi, halo Bu? Ya, silakan Pak, lanjut. Halo. Apa yang dia kemukakan itu sesungguhnya sudah diangkat oleh orang lain, walaupun itu di tempat lain begitu. Nah, ini pernah kita jumpai begitu. Nah, supaya dia tidak kecewa, bagaimana seharusnya kita menyikapi, karena pada waktu dia berbicara mengemukakan apa yang dia ingin lakukan itu sesungguhnya sudah dilakukan oleh orang lain. Demikian Pak Peri, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ini last question ya, Bu ya? Iya. Bu Andi Salvia ya. Karena saya mau ngasih PR buat teman-teman habis ini. Ya. Sekalian mengingatkan Pak, 3 menit lagi. Siap. Yang pertama, yang namanya coaching itu ada kode etik, Pak. Salah satu standar praktis internasional bahwa kode etik nggak boleh dilanggar masalah kerahasiaan. Walaupun juga itu ada mentornya, Pak. Ya bisa tadi kejadiannya justru dia pengen cerita soal mentornya kan, Pak. Kan nggak mungkin cerita sama soal mentornya kalau mentornya juga ada di situ. Satu hal. Jadi saran saya untuk grup WAG untuk coaching boleh, untuk sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian bagaimana progresnya gitu kan. Tapi pada waktu dia sudah mulai masuk agenda sendiri-sendiri, saya sarankan sebaiknya sendiri-sendiri, Pak. Ya, karena agenda kita kan beda-beda nih dengan peserta. Iya, baik, Pak, baik. Jangan sampai nanti ada katakan mentor dari situ malah jadi ketersinggungan kalau dia ngomong mentor saya gini gitu ya. Dan tadi kalau ada hubungan yang tidak baik dengan mentor, jangan kita jadi penengah, biarin aja nanti selesai sendiri. Caranya tadi banyak pertanyaan aja yang kita sampaikan nanti. Tidak kita jadi konselor buat dia, nanti bahaya, Pak. Terus yang kedua tadi kalau ada peserta yang ternyata sudah oke. Mungkin Bapak bisa tanya pertanyaan ini. Boleh cerita dulu nggak? Kalau kita pengen menggali kan sederhana, Bapak Ibu sekalian. Misalkan untuk yang Bapak Ibu sekalian, misalkan rasa nih, Bapak boleh cerita tentang organisasi Bapak saat ini. Cerita ABC. Oke, terima kasih Bapak sudah cerita. Ada yang lain mau diceritakan, Pak? Oke, boleh. Apa yang masih menjadi masalah tempat Bapak saat ini? Itu salah satu pertanyaan untuk menggiring agar orang tidak ikutan dengan katakan organisasi lain yang sudah jawab. Jadi kita betul-betul harus pastikan bahwa itu original, ya. Kalaupun agak mirip-mirip, nanti kita lihat dalam proses coaching selanjutnya. Bahwa ini bukan one-stop coaching, Pak. Yang paling penting itu, kalau kita melakukan namanya coaching, pertanyaan pertama, apa yang Anda rasakan tentang organisasi Anda saat ini? Ini kan konteks, kita buat konteks di kita. Oke. Dari semua yang ada ini, apa yang dirasakan masih bisa dibenahi? Oke. Atau apa ada masalah dalam organisasi? Baru kita gap analysis, Pak. Kalau begitu, sebaiknya bagaimana? Ini yang pertanyaannya seperti itu yang akan disampaikan. Baru dia datang dengan idenya. Tapi trik kita bertanya itu. Nah, untuk trik bertanya ini nanti disampaikan pada waktu minggu depan ya, Pak. Minggu depan 1 tanggal 11. Di situ saya akan mulai dengan PEDI, dengan Grow, dengan Combat, Grow Me, dan lain sebagainya. Yang untuk stages bertanyanya seperti lengkap. Tapi untuk saat ini, PR kita, Bapak Ibu sekalian, 1 minggu ini, dengan siapa saja, coba latihan menggunakan tadi yang saya sampaikan, teknik rasa. This is your offline assignment from me and Bu Ita. Ya, Bu Ita ya? Iya, betul Pak Ferry. Jadi ini dulu yang dipraktekkan, rasa aja, minta teman cerita, ya. Kemudian setelah itu, Bapak coba hargai dari active listening-nya, kemudian berikan ringkasan, dan ajukan pertanyaan terbuka tadi. Yang
pertanyaan yang berbobot tadi. Sehingga nanti Bapak Ibu punya pengalaman praktis 1 minggu ini untuk fokus active listening-nya. Ya? Iya, boleh. Minimal berapa kali, Pak Ferry? Ya, kalau bisa setiap hari, 7 hari ini. Ya, kan, ya. Paling ya 10 menit, 15 menit. Sedikit saja, Pak Ferry. Ya. Pak Ferry, sedikit saja. Sedikit saja yang masalah yang kedua tadi. Ya, mungkin sudah dulu Pak Seridana ya, nanti bisa dilanjutkan diskusinya ke grup chat kita ya, karena waktunya sudah baik. Terima kasih. Waktunya iya, nanti Pak Ferry juga akan men-share materinya ke dalam grup, kemudian diskusi bisa kita lanjutkan dalam grup WA kita, pun akan juga bisa kita lanjutkan diskusinya ke sesi berikutnya ya, karena masih terkait dengan teknik coachingnya itu sendiri. Tapi paling tidak untuk sudah ada poin-poin yang bisa kita dapatkan. Ya, mohon maaf sekali juga Pak Ferry, Ibu Ita, ya. Izin Bu. Ya, waktunya sangat terbatas ya, karena berhubung kita ini satu Indonesia, jadi waktunya tidak ada sama durasinya. Ya, Indonesia Timur udah jam 5:30. Di sana jadi Andi sudah 4:30. Iya, udah dekat-dekat maghrib mungkin di sana ya. Jadi tentu saja ini tidak memuaskan, ya tidak memuaskan Bapak Ibu semua ya, ya. Karena ini memang materinya tidak untuk satu kali, apalagi cuma 1 jam. Jadi kita akan lanjutkan materi ini baik di lewat WA ataupun nanti di sesi berikutnya. Tapi izinkan saya dulu untuk menyampaikan poin-poin yang sudah kita dapatkan bersama hari ini terkait dengan teknik coaching ya. Jadi tadi Pak Ferry dan Ibu Ita sudah sharing bahwa kalau mengcoaching ternyata itu banyak caranya ya. Pada dasarnya sebenarnya kalau teknik mengcoaching itu ada 2 bagian besar, ada yang one-on-one-nya, ada juga grupnya. Ya. Kemudian caranya itu bisa face to face, bisa juga dengan menggunakan media lainnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana seorang coach itu bisa mengembangkan kompetensi dari coach itu sendiri. Salah satu contoh kompetensi yang diambil oleh Pak Ferry dan Ibu Ita adalah 11 kompetensi dari ICF. Ya. Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau untuk ICF sekarang 11 kompetensi itu sudah mengerucut menjadi 8. Ya, tinggal 8 kompetensi. Dan sekarang ini BNSP juga sedang menggodok kompetensi coach ya untuk sertifikasi BNSP sendiri. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 gitu ya. Itu, nah diharapkan coach itu bisa paling tidak membangun kompetensi berdasarkan standar kompetensi tersebut. Kemudian ada beberapa poin juga yang disampaikan tadi dan juga menjadi PR kita bersama, ya bagaimana belajar untuk active listening melalui rasa tadi ya. Ini sekaligus PR kita bersama untuk listeningnya, karena inilah sebenarnya kekuatan utama dari coach ya. Dia nggak akan bisa active listening kalau dia nggak akan bisa powerful question. Jadi nggak akan bisa bertanya kalau nggak memampukan active listening-nya ya. Jadi ini tadi yang kita pelajari bersama nih, active listening, kemudian bagaimana melatih powerful question. Ya, jadi kalau tadi Pak Ferry bilang PR-nya adalah melatih rasa ya atau melatih active listening-nya, ini dalam rangka supaya nanti mampu ya, jadi mampu mengajukan pertanyaan terbuka yang tidak sekedar pertanyaan tetapi yang powerful. Ya, powerful mungkin maksudnya di sini adalah yang membuat coach itu mikir sehingga dia mau membuka pikirannya gitu ya. Itu mungkin poin-poin yang saya dapatkan, mudah-mudahan tidak jauh beda dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ita dan Pak Ferry ya. Terima kasih banyak Pak Ferry atas sharingnya kali ini. Mudah-mudahan Pak Ferry dan Ibu Ita diberi kesehatan. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Sama juga untuk Ibu Andi.
ya di minggu berikut ini. Amin, amin, amin. Iya, dan saya harap kehadiran Bapak Ibu semua ya untuk tetap ikut nanti di sesi selanjutnya supaya kita juga tanggal 11 sama ya saling mengasah kemampuan kita di dalam peran kita sebagai seorang coach nantinya. Kira-kira itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Andi BPSDM Sulawesi Tengah yang telah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Sama-sama. Dan host kita, Pak Ahmad Muhammad. Dengan ini juga saya silakan kembali. Halo, Assalamualaikum. Izin ada penyampaian sedikit ya. Izin Pak Ferry, saya matikan tapi tolong diaktifkan Pak Ferry kembali aninya, mute-nya. Pak, siapa? Ya, izin. Bagaimana teknis minggu depannya Pak hari Sabtu? Secara teknisnya bisa disebutkan Pak. Baik. Mungkin kemarin ada sedikit kesalahan dari saya, maksud saya itu Bapak ya. Saya sebenarnya minggu depan tetap ada seperti ini. Nama yang offline itu adalah antara hari Senin sampai Jumat nih kan di kantor masing-masing. Maksud saya selama 1 minggu ini silakan dilatih menggunakan rasa tadi, active listening dan powerful question. Coba dengan teman satu ruangan, coba bisa ada misalkan boleh nggak cerita tentang masalah Anda, apa yang mau itu. Nanti setelah itu coba dibangun rasanya itu sendiri. Nanti di hari Sabtu tanggal 11, Pak Ilham, kita ketemu lagi seperti ini. Nanti teman-teman boleh retelling tentang apa yang kita sebut dengan pengalamannya tadi. Nanti baru kita tambahin lagi tahapan untuk questioning yang tadi. Mulai dari namanya menggunakan PEDI, menggunakan Grow Me, atau menggunakan Combat kalau yang kita pakai oleh untuk coaching Indonesia. Itu Pak Ilham. Ya, makasih Pak Ferry. Jadi dari Senin sampai Jumat ini teman-teman praktekin di kantor, kemudian hari Sabtu depan kita ketemu kembali. Oke, makasih ya. Pak Ibu Ita, Ibu Salvia, izin sebelum kita bubar, saya ingin menyerahkan dulu kepada Pak Bakti untuk menjelaskan mengenai sertifikat dan daftar hadirnya. Silakan Pak Bakti. Pak Bakti. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin informasikan bahwa sertifikat sesi pertama telah selesai. Mungkin kami akan mengirimkan via email ke masing-masing email peserta. Dari 178 peserta di sesi pertama, sertifikat atau yang mengisi absen 158 peserta. Apabila bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengisi absen, yang belum merasa mengisi absen, menghubungi kami, nanti akan kami kasih kontak di chat Zoom ini. Baik, barangkali untuk informasinya cukup sekian. Nanti kami akan share sertifikatnya di email, alamat email. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, pengurusan administrasi daftar hadir dan sertifikatnya saya sudah serahkan ke penyelenggara. Jadi silakan menghubungi Pak Bakti selaku penyelenggara BPSDM Sulawesi Tengah. Kemudian Pak Bakti sudah akan men-share ke masing-masing email, plus di dalam grup akan men-share juga secara global melalui Google Drive linknya, melalui grup agenda 3 dan agenda 2. Demikian penyampaiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di agenda, coaching seri ketiga di hari Sabtu, tapi sebelumnya teman-teman melakukan praktek-praktek coaching yang telah disampaikan oleh Pak Ferry dan Ibu Gita. Makasih Pak Ferry.
Ibu Adi Salvia, Ibu Yati, dan teman-teman yang lainnya atas Ibu Ita minta maaf ini salah sebut lagi atas sedekah ilmunya. Insya Allah kita akan ketemu di Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya host. Untuk menjelaskan. Terima kasih para pendengar.